Ketika tumbuh dengan rasa yang haus akan kasih sayang, yang saya alamin di sekolah itu saya punya rasa minder. Sini dulu bukunya, lihat dulu. Lihat dulu. Pernah saya beberapa kali dibully, saya diledekin sama teman-teman, dan saya ngalamin itu stres. Saya nggak tahu harus mengadu ke siapa. Buku apa nih? Buku setan, ya ampun. Lihat itu demon. Ya ampun. Saya cuma mendam. Sampai disitulah saya mulai mencari figur-figur yang lain gitu. Kemudian saya pelan-pelan, saya mulai baca-baca, saya cari-cari tahu informasi. Dan juga pernah dapat buku juga dan saya pelajarin. Waktu manggil iblis itu, saya merasakan ada satu figur yang care gitu, jadi yang peduli sama saya gitu. Dia mengayomi sekali, kebapaan banget, jadi dia memberikan banyak hal rahasia-rahasia kepada saya. Itu saya merasa ada satu kebanggaan gitu. Puncaknya adalah waktu saya mencoba untuk memanggil iblis, yang Lucifer. Memang ritualnya agak berat. Saya harus ada perjanjian darah. Perasaan saya waktu manggil mereka itu kayak ada satu kebanggaan. Ada hubungan dekat yang selama ini saya nggak dapatkan. Saya merasa ini sesuatu yang hebat. Iblis itu menuntun saya untuk jadi lebih pede gitu. Dan mereka berikan satu kekuatan yang seperti itu. Mereka menjadi orang tua saya gitu. Jangan pernah ikut campur dengan urusanku. Urusi dirimu sendiri. Mengerti? Waktu saya dapatkan kekuatan dari iblis itu, saya sempat pulang ke rumah saya, sempat ngeliat mereka berantem. Papa mama saya sampai kaget dan mereka sampai bilang, kamu dasar anak setan apa gitu. Dan saya sempat menjawab juga, ya kalian juga setan gitu. Sampai saya saking marahnya, saya sempat kabur dari rumah dan itu pikiran saya jadi campur-campur gitu. Saya dulu diam. Sekarang saya kayak punya sesuatu kekuatan untuk berani menantang mereka gitu. Saya udah besar dan saya apalagi punya kekuatan dari iblis. Saya merasa itu saya bisa. Leo mana ya? Bentar lagi juga dia sampai. Mana itu anak? Noh, anaknya Noh, datang Noh. Hei, ngapain nih? Apa kabar? Mana aja lu? Dari dosen tadi. Nih, gue denger-denger, lu bisa baca garis tangan. Saya merasa ada wibawa yang luar biasa dalam diri saya bisa lihat garis tangan, ada beberapa masa depan yang mungkin saya bisa lihat kayak gitu. Itu jadi satu kebanggaan dan saya menjadi populer di kampus. Oh juga, jauh lah sini. Jangan, ntar aja, kita kan mau jalan. Oh iya, ini Akhirnya saya dekat sama seorang wanita. gimana? Kita makan apa nih sayang? Apa aja. Sate mau. Ya sudah. Saya jadi temperamen sebenarnya. Kalau ada masalah apapun saya lebih emosi. Saya pukul orang itu sampai babak belur. Itu kayak suatu kebanggaan gitu. Saya merasa ternyata saya hebat gitu. Saya punya kekuatan yang luar biasa. Lama banget sih nganter makanannya. Sabar sayang, pesanannya bentar lagi sampai. Sorry kak, orderannya agak lama, tadi banyak orderan di Oke. belakang. Heh, dengerin gue. Lu jangan begitu kesal. Kalau lu nggak bisa kerjain benar, lu tutup aja ini sekalian. Biar perlu. Lu bakar. Kamu kenapa sih marah-marah terus? Kan bisa diomongin baik-baik. Kamu suka sama dia? Kamu kenapa sih? Jadi pasangan saya waktu itu ketakutan, dia ngaku sendiri kalau dia bilang kamu kayak lain gitu. Jadi kayak bukan manusia. Alasan kenapa saya putus sama pacar, saya jadi pribadi yang meledak-ledak. Waktu putus itu saya sempat stres, saya jengkel, saya sempat sampai nangis dan sakit gitu. Saya coba manggil iblis itu, saya manggil untuk komunikasi, untuk jadi jalan keluar masalah saya. Waktu saya panggil, Leo, kau memang manusia tidak berguna. Lucifer itu sarankan saya untuk bunuh diri. Saya sedih sekali waktu iblis itu ngomong seperti itu gitu. Karena selama ini mereka yang peduli sama saya, tapi sekarang malah saya dikucilkan juga sama mereka gitu.
Sepertinya waktu itu karena waktu saya pacaran itu saya pernah ke gereja gitu. Di situ mungkin sepertinya iblis itu nggak suka. Udah kepikiran untuk bunuh diri, tapi ada dalam hati takut gitu. Saya stres, saya kehilangan figur seorang bapak yang saya selama ini lihat dari dalam diri iblis. Figur dari iblis itu ternyata sementara aja. Saya merasa sedih, saya merasa tertekan, saya merasa stres. Dan di dalam stres saya itu, saya berdoa dan saya menyebut nama Tuhan Yesus. Yesus, kalau benar Engkau Tuhan, tolong bantu aku. Tuhan Yesus tolong saya bilang gitu. Kemudian saya dituntun. Saya dapat ada satu suara yang menyebutkan satu nama gitu. Nama itu ada Bapak Paulus Suryajaya. Saya nyari di internet, ketemu di Facebook. Saya coba komunikasi dengan beliau dan beliau ngajak saya ketemuan. Ya, waktu ketemu ngobrol, saya bilang cari komunitas yang benar. Jangan jauh dari Tuhan. Yang nomor satu yang kamu pegang adalah kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa manapun. Pak Paulus mengajarkan saya banyak hal untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Saya mulai diajarkan untuk baca Alkitab. Saya diajarkan untuk saat teduh. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan dimiliki bumi. Di saat saya baca Alkitab, tiba-tiba iblis itu muncul. Percuma Leo, kau sudah seharusnya mati. Waktu itu masih awalnya, saya nggak tahu bagaimana mengusir mereka. Saya cuma bilang, pergi gitu. Percuma Leo, kau tidak akan mampu mengusirku. Akhirnya begitu saya dibimbing dan saya tahu, belum sempat mereka intimidasi, iblis itu biasa saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus pergi, iblis itu akan pergi. Pergi kamu setan! Ternyata saya baru tahu, ternyata firman itu hidup. Ternyata Tuhan Yesus itu pun hidup. Saya mulai mencari figur Tuhan dan saya mencari Tuhan, siapa itu Tuhan. Proses demi proses saya dibimbing sama Pak Paulus. Kemudian sampai satu hari beliau menyuruh saya untuk ikut acara rohani. Firman itu saya ingat banget. Firman itu di Yesaya memberitahukan kalau dari kecil udah ada rancangan yang besar untuk hidup saya. Jadi sejak kita awal di dalam kandungan, Tuhan sudah menyertai kita. Sudah memberikan rencana-rencana yang indah bagi hidup kita. Itu saya merasa, oh ternyata saya berharga ya. Ternyata saya salah. Saya pernah menyesal kalau saya lahir di keluarga saya. Ternyata Tuhan punya rencana gitu. Saya langsung minta ampun, saya bilang ke Tuhan. Semua kepahitan-kepahitan yang ada dalam diri saudara Leo ini. Selama ini saya melakukan hal yang salah gitu. Saya merasa waktu saya bilang saya nggak berguna, ternyata ada Tuhan Yesus yang bilang saya berguna. Saya minta ampun ke Tuhan. Saya merasa banyak dosa yang saya perbuat ke diri saya sendiri, terutama pertama kali. Kemudian saya mengampuni mama papa saya. Saya ngalamin hal yang kayak ada sesuatu yang keluar dalam diri saya. Jadi saya merasa pelan-pelan itu plong gitu. Ya ada sukacita yang luar biasa dalam diri saya. Selama ini saya hidup dalam penuh amarah. Selama ini saya hidup dalam penuh dendam. Tapi begitu saya dapat satu kasih yang luar biasa itu, sangat lega sekali dalam diri saya gitu. Bicara tentang hati Bapa, gambar diri, luka batin, itu momen dimana benar-benar dia berjumpa Tuhan secara pribadi. Mereka mengalami namanya kelepasan, kemerdekaan dan kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Ma, Pa, maafin Leo ya. Leo banyak melakukan kesalahan. Dan saya mulai memberanikan diri untuk minta maaf ke mama papa saya. Saya minta maaf sampai mereka kaget. Itu pertama kali peluk mama saya dan itu saya benar-benar nangis. Saya senang sekali gitu untuk hal yang belum pernah saya alamin gitu. Saya baru sadar satu hal, kalau apapun yang papa mama saya lakukan selama ini, bekerja keras untuk kehidupan kami, mereka ingin melakukan supaya kami tidak hidup kekurangan gitu. Kalau hubungan dengan orang tua jauh lebih baik perubahannya. Dia lebih sayang dengan orang tua saya, terutama kepada ibu saya. Kalau ada masalah dia lebih santai, dia lebih berharap sama Tuhan, lebih berserah. Kasih Tuhan yang saya alamin itu mampu menutupi segala selama ini yang saya cari itu. Yang sebenarnya saya cari adalah itu kasih. Yang zaman dulu saya ikut iblis, saya bisa melakukan banyak hal, saya mendapatkan apapun, tapi saya nggak dapat kasih. Itu yang bikin hati saya kosong. Tapi begitu ikut Tuhan,
dan Tuhan memberikan satu kasih. Itu jadi satu kepuasan dalam diri saya gitu. Ketika Leo memutuskan mengambil sebuah keputusan, saya mau berubah. Dia bergaul dengan kebenaran, dia cari orang-orang yang hidupnya benar. Nah, waktu dia mengambil keputusan itu, saat itu juga dia mempunyai pola hidup, habit, semua kebiasaan jadi benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengubahkan hidup saya. Saya sekarang hidup penuh sukacita.